kontraksi nah lemah. Kontraksi. Muka itu di mana? Kalau 4. Sok ayo lah jemput. Kalau 4. Maaf. Ya, jadi ya pada saat kalau 4 di mana uterus itu tidak terjadi kontraksi uterus atau uterusnya lah Maaf. ya. Nah, itu diketahuinya itu pada saat kapan? Pada saat kapan? Kalau 4-nya tuh pada saat kapan kalau 4-nya? Saya lama-lama gelas sama. Hah? Lama-lama dulu pada saat kapan? Yang evaluasi pendarahan. Evaluasi pendarahan atau kapan? 2 jam atau 2 jam setelah kalau 4. Pada saat kapan? 15 menit pertama ya. Atau 15 menit pertama? Bener deh Bu. Enak deh Bu. 2 jam. Atau 2 jam? 3 B? Hah? Iya kalau 4. Kapan? 15 menit pertama. Jadi pada saat kan segera plasenta itu lahir ya, segera setelah plasenta itu lahir kan melakukan masase kan? Ya. Pada saat melakukan masase ya, kemudian diraba uterusnya, teraba lembek, ya, kemudian terjadi pendarahannya banyak, maka itu atau ini bukan? Ya. Jadi dari mulai situ ya, jadi dari mulai segera setelah plasenta itu lahir, kemudian masase, kemudian teraba uterusnya itu lembek, nah di situ mulai ditegakkan atau dunia ya, pendarahannya banyak, kemudian plasentanya lahir lengkap ya. Nah dari situ bisa ditegakkan atau ya. Terus apa bedanya dengan perdarahan laserasi? Bedanya dengan perdarahan luka laserasi apa? Bedanya dengan perdarahan luka laserasi apa bedanya? Kontraksi. Coba. Kan bisa saja ya terjadi karena luka laserasi perdarahannya, bisa atonia gitu ya. Apa bedanya? Apa Andra? Luka laserasi? Sok kan bae we kalau dicarekan. Namun ayeuna nanya terus salah kalau dicarekan dalam ujian kan terus nanya carekan. Ayo. Sekarang lah. Gandeng. Ayo apa? Apa bedanya dengan laserasi? Atau laserasi sama yang kemarin aja atau retensio, apa bedanya pendarahan? Atau dia dengan retensio bedanya apa? Kontraksi. Banyak nggak bisa ngebedakan retensio dengan atonia sama teuing ya. So, apa bedanya? Oh, benar. Ya, iya, ibu ya Pak Nyating teuing kan nggak bisa membedakan perdarahan retensio dengan atonia uteri gitu ya. Kalau retensio itu plasentanya belum lahir, kalau atonia udah lahir gitu. Nah itu kunci utamanya ya, perbedaan retensio dengan Atonia. Sekarang dengan laserasi apa bedanya? Kontraksi.
Kalau laserasi ada kontraksinya, Ada. ada. Kuat. Ya, kalau atonia Tidak ada. Lemah. ya. Itu kunci utamanya. Benar kan? Ya, terus yang lainnya apa bedanya? Selain dari kontraksi yang membedakan dengan perdarahan laserasi. Perlu dijahit. Ya, ulah tundutan. Ya, ulah tundutan baik nah. Apa? Foni apa? Oh, benar kan? Apa itu? Luka laserasi mah harus dijahit, Bu. Kayak atonia mah teu. Ya, oke lah. Laserasi mah udah dijahit atau diawan bener nih. Ya, terus. Nah, Darah apa? apa? Pengeluaran darah. Anggun naon? Kalau laserasi itu Hah? ada robekan di jalan lahir. Ada perdarahan robekan dari jalan lahir. Ya. Apa yang membedakannya? Dila keindingan. Hah? Keindingan. Oh, kan sama-sama mengeluarkan darah kan ya? Iya. Apa bedanya selain dari tadi mah luka laserasi mah Buku dijahit naik, atau buku. emang teu gitu. Itu coba. Sama retensio apa karena plasentanya belum lahir. Ya, terus tadi kalau laserasi mah kontraksinya apa? Ada. Ada. Kalau atonia enggak ada. Ya. Terus yang lainnya apa yang membedakan dengan laserasi? Darah apa, Pi? Laserasi merah segar. Warna segar. Terus kalau atonia? Pink gitu warna. Hijau. Ada hitam. Tadi apa? Hah? Darahnya darah biru. Darahnya naon sih? Hah? Merah bata. Merah bata. Ya, jadi memang yang keduanya dari warna darah ya. Kalau laserasi itu darahnya darah segar terus kalau darah atomi itu hitam ya, terus ada gumpalan-gumpalan ya, atau bekuan-bekuan darah Tosol, Bu. ya. Karena kan gumpalan atau bekuan darah itu dari uterus. Kalau darah segar itu karena memang ada yang robek gitu kan ya. Itu perbedaan utamanya. Ya. Terus ciri lainnya. Kalau tadi retensio itu kan belum lahir ya. Kalau laserasi, rasanya gimana? Sudah lahir. Kalau atonia, Sudah lahir. apa bedanya? Lahirnya tuh lengkap atau tidak lengkap? Atau dia perdarahannya apa plasentanya itu lahir lengkap atau enggak? Lengkap. Atonia plasentanya lahir lengkap atau enggak? Lengkap. Kalau laserasi? Lengkap. Lengkap. Ya. Itu Terbeda. cirinya. Jadi harus bisa membedakan ya, harus bisa memastikan dulu apakah plasentanya itu lahir lengkap atau Tidak. Kalau misalkan tidak lahir lengkap, kontraksi uterusnya ada, apa kemungkinannya? Apa? Kalau plasentanya tidak lahir secara lengkap, Sisa plasenta. bisa? Plasenta. Kan aja pendek kan, belum lengkap. Hmm. Liur ya? Gitu, berarti sisa Plasenta. Berarti sisa plasenta itu ciri utamanya plasentanya belum lahir
air selengkap. Kalau yang lainnya, kalau misalnya pendarahan karena atoni, karena laserasi, ya itu plasentanya sudah lahir Lengkap. ya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau dibolak-balik ya harus di Sa. Ganda. untuk atonia sama ya alatnya dengan APN, hanya ditambah panteng ini aja ya sama APN. Itu mana panteng panggulnya? Nggak ada, Bu. PJ. Yang APN-nya teh PJ panggul. pakai balik. Ini kayak gini tampon kasa. Iya kapan? Dalamnya kasa iya. Boleh menggembalikan benar. Iya. Yang di dalam. Dari pusatnya mana ya? Oh di sini. Ya, langkah pertama apa? Ya, ikut konsennya gimana kira-kira? Jangan assalamualaikum. Ya, kira-kira gimana nih? Ya, ibu, bapak misalkan ya, ibu, bapak karena kan di pinggirnya aja. Ini karena terjadi kan, gitu kan ya? Perdarahan terus uterusnya tidak berkontraksi gitu. Nah untuk supaya menghentikan perdarahan maka akan dilakukan tindakan ya. Terus selanjutnya apa? Nilai sirkulasi jalan dan pernapasan. Nah, nilai yang itu dulu ya, nilai KU dulu ya, nilai KU diantaranya dengan menilai pernapasan kan ya, melihat apakah si ibunya itu mengalami kesulitan napas atau enggak, atau ada tanda-tanda shock atau tidak gitu kan ya, lihat napasnya. Kemudian Berikan oksigen. berikan Oksigen. Berarti nanti harus ada ya, harus ada disiapkan ya, disiapkan oksigennya ya. Kemudian apalagi oksigennya berapa liter? 4 sampai 6 liter. 4 sampai 6 liter. Kalian tahu 4 sampai 6 liter itu segimana? Belum. Tidak. Berapa, Ibu? Lihatnya di mana? Mana? Lupa ada itu nggak tabung oksigen di situ? Di sini ada. Di situ kelihatan. Di mana ya? Ruang ujung itu ya? Coba ada nggak? Coba dicari ya di ruang. Anu bulat-bulatnya, Bu. Oh, ya. Jadi nanti bulat-bulatnya sampai ke angka 4 ya, atau maksimal sampai angka 6. Gitu. Ya. Jangan salah muterin ya. Ya, Bu. Jangan salah muterin, terus masang oksigen, jangan sampai lupa lagi kayak gimana masang oksigen. Ya. Gitu. Nanti kebanyakan nonton Pintu Berkah jadi salah masang. Enggak sih ya. Ya. Nah, setelah dipasang oksigen ya, kemudian dipasang oksigen itu untuk apa? Untuk memperlancar Jalan napas. jalan nafas ya, atau mencegah terjadinya shock. Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Terus apa lagi? Kaji Keadaan umum ibu ya setelah diberikan oksigen, karena memang kalau atonia itu kan cepat shock gitu kan, karena tadi perdarahannya itu banyak. Nah kemudian dilihat KU si ibunya apakah keadaannya itu ya dia sadar atau justru shock gitu
ya. KU-nya bagaimana? Ya, sadar atau tidak, atau kosmetis atau tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Lakukan masase uterus. Nah, ini udah pakai sarung tangan ya, karena kan lagi kala 4. Jadi udah posisinya udah pakai sarung tangan. Nah. Lakukan masase uterus, kemudian apa lagi? Pastikan kandung kemih kosong. Pastikan kandung kemih kosong. Jadi kalau mau melakukan tindakan apapun ya harus selalu mengecek kandung Kemih. ya, masase, kemudian cek kandung kemih. Setelah cek kandung kemih, Usap vagina dan ostium cervix. vagina dan Ostium cervix untuk apa? menghilangkan bekuan darah. Menghilangkan bekuan. Oke, dengan kasa ya. Dengan kasa. Ambil ya secukupnya aja ya. Tergantung dari perdarahannya. Jadi dibuka, tangan kirinya membuka, kemudian usap ya dari cervix ya. Dari cervix. Sampai tidak ada bekuan-bekuan darah. Jadi dikeluarin dulu tuh ya, kan banyak stol ya atau gumpalan-gumpalan darah. Ngeri pokoknya kalau udah atonia tuh ngocor. Ada yang pernah lihat atonia? Pernah. Jadi memang ngocor kayak keran gitu. Beda dengan pengeluaran darah karena laserasi gitu ya, atau pretensio gitu ya. Itu beda. Jadi darahnya tuh bener-bener ngocor kayak keran, gumpalan-gumpalannya itu keluar gitu, makanya ibunya tuh cepat shock gitu ya, lemes gitu. Ya. Oke, terus Pasang infus. ya. Nah, pasang infusnya apa? Oksigen. Pak, infusannya apa? RL. RL ya. RL kemudian ditambah jadi penanganan awal ya, penanganan awal jika ibu mengalami atonia uteri itu yang pertama adalah perbaiki dulu KU-nya tadi dengan memasang oksigen ya. Kemudian yang keduanya itu segera pasang infus RL ya, ditambah oksitosin. Jadi penanganan awalnya itu adalah drip oksitosin. Kalau dulu penanganan awal atonia uteri itu kompresi bimanual interna atau kompresi bimanual eksterna. Nah, yang sekarang itu langsung ya, penanganannya itu langsung infus RL kemudian drip oksitosin. Oksitosinnya berapa? 20 sampai 40 yuk. 20 sampai 40. Berapa ampul itu? 20 unit berapa ampul? 2. Satu ampul berapa? 10. Ya. Nah, ambil, jangan sampai salah ya. Oksitosin. Ya benar ya. Cek kadaluarsa benar aslinya ya. Cek kadaluarsa ya, kemudian baru dipatahkan, kemudian drip oksitosin. Masukinnya kemana sih kalau mau drip? Langsung pakai mana? Pakai spet, terus dimasukinnya lewat mana? Sini ya? Ya. Jangan di sini ya, nanti Cor. Ya barangkali hal-hal kayak gitu aja ada yang belum tahu ya, ngedrip teh gimana maksudnya gitu. Jadi drip teh masukin si cairan oksitosin 2 ampul ke dalam Spet. Sana sepet lah. Kena Masukin ke sepet terus disuntikan ke sini ya. Oke, 2 ampul. Terus gimana tetesannya? Tetesannya gimana? Hah? Ini gimana ya? Tetesan cepat. Ya, tetesan cepat. Oke, atau diguyur. Ya. Jadi penanganan utama ingat ya, drip oksitosin 20 unit dengan cara diguyur. Yur. Guyur tahu kan? Tahu, dicepetin. Oke.
Oksitosin untuk apa fungsinya? Merangsang kontraksi Kontraksi uterus sehingga menghentikan terjadinya pada. perdarahan. Terus lanjut, setelah dipasang infus, Bila oksitosin tidak tersedia, bila oksitosin tidak tersedia atau Berikan- tidak ada kehabisan berikan- misalkan ya, maka berikan ergometrin 0,2 ergometrin. Ergometrin fungsinya untuk apa? Ergometrin fungsinya nih ini ya ergometrin. Kalau ini mah namanya myomergin. Pokoknya yang gin-ginan kan ada apa namanya pitosin gitu kan ya, ada metergin, myomergin. Nah itu untuk kontraksi menghentikan perdarahan perdarahan. ya. Oke. Cara IM. Secara apa? IM. Secara M. ingat ini mah jangan dimasukin ke RL. Yang dimasukin ke RL hanya Oksitosin oksitosin aja. Berapa cc? 0,2 2 Dia didaktilnya. 0,2 Didaktilnya berapa? 0,1 0,2 0,1 mau apa coba? Nah, vitamin ya, Pitka jangan tertukar. Kalau metergin 0,2. 2. Ya, ini semuanya atau enggak? Enggak tuh. Hah? Semuanya enggak? Coba. Setengah nomor ini. Ini 1 mili. Ini 1 mili. Berarti 0,2 0,2 apa? Mili? Miligram. 0,2 ini 1 mililiter ml. Itu gimana? Jadi kan sedikit ya. Oke, jadi jangan ya. Ingat ya 0,2 miligram. Terus apalagi? Itu jika tidak ada ya, jika tidak ada atau jika ibunya mengalami hipertensi diganti dengan ergometrin. ya, jangan dikasih oksitosin. Jadi kalau ibu yang hipertensi itu jangan dikasih oksitosin, tapi dikasihnya Ergometrin. terus Pada saat memasang infus, lakukan juga pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan HB dan golongan darah. jadi pada saat dipasang infus, jadi sekalian tuh ya diambil darahnya untuk dicek HB dan golongan Darah. ya. Untuk apa fungsinya? transfusi barangkali Ya, barangkali tidak berhenti perdarahannya sehingga membutuhkan Transfusi. transfusi. Terus Bila pendarahan masih tidak berhasil diatasi, berikan misoprostol. jika perdarahannya Misoprostol. terus menerus ya, udah di drip kan tadi tuh banyak ya, di drip oksitosin gitu kan ya, atau diberikan metergin gitu ya, atau ergometrin, ternyata perdarahannya masih terus saja ya terjadi gitu. Tindakan selanjutnya adalah Misoprostol. misoprostol. Itu gimana cara ngasihinnya? Ke anus. Misoprostol per apa? Per pagi. Per Di situnya per rektal atau per vaginam? Per rektal. Dimasukin berapa tablet? 600 per Apa itu? Berarti 1 miligram. Bentuknya tahu nggak? belum. Belum tahu ya? Nah, bentuknya kan kayak apa? Kayak kapsul panjang Rudal. gitu. Kayak rudal. Oh gitu. Nanti masukin. Satu kapsulnya itu mengandung 200 ya. Oh, G2 dulu 4. mikrogram. Ya, sehingga berapa? 4, Bu. 4 ya. Aduh. Pas. Maksimal berapa? 5. 4, Bu, 800. Sampai kan 1000. 1000. Berarti maksimal. Sampai 5. Jadi dimasukin ya. Itu jikalau tidak ada tadi ya, tidak ada metergin gitu kan ya, kemudian terjadi pada Ah, oke, dimasukin semuanya, Bu.
langsung. dimasukin, atau ada yang ngasih 3. Nah kalau 1 ya nggak mempan gitu ya. Ya gitu. Kalau perdarahannya memang kan banyak gitu ya. Banyak itu tuh, jadi kalau 1 itu nggak akan menghentikan gitu ya. Dah, terus apalagi? Berikan injeksi 1 gram asam 1 gram asam itu tranexamat jika tidak ada tadi, jika tidak ada misoprostol. Ya itu tuh atau, jadi diberikan asam Sama. tranexamat. Berapa gram? 1. Gram. Itu nggak ada ya di situ kapsulnya kayak gitunya. Itu fungsinya untuk apa? Menghentikan Misoprostol, asam apa tadi tuh? Tranexamat fungsinya untuk apa? Sama-sama semuanya untuk menghentikan Perdarahan. oksitosin, metergin, myomergin, ya, kemudian asam tranexamat, kemudian misoprostol, itu sama-sama fungsinya untuk menghentikan Perdarahan. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, Jika pendarahan masih terus berlangsung, lakukan kompresi. ya, jika perdarahannya masih terus terjadi ya setelah diguyur tadi oksitosin gitu kan ya, atau setelah diberikan metergin, setelah diberikan misoprostol atau tranexamat ya, itu perdarahannya masih terus terjadi, maka tindakan selanjutnya adalah Kompresi. nah, baru KBI BE. baru tindakan ya. Nah, tindakannya bagaimana? Yang pertama, Lepaskan sarung tangan di elektroklorin. kemudian Cuci tangan bersaringan. lepaskan ya, cuci tangan dulu. Terus setelah cuci tangan, Gunakan sarung tangan. gunakan sarung tangan yang panjang ya, yang buat apa namanya? Retensio. Ya. Kemudian KBI. lakukan BI. Model. Kepala tinju. ya. Terus setelah itu apa? Masukkan tangan kanan dengan hati-hati ke dalam vagina buat kepalan tinju. Letakkan fornix Nah, anterior. ini yang tangan yang satunya pakai handscoon yang biasa aja ya. Harusnya ada 2. Berarti baru lagi, Bu, sarung Iya, tangan. Masukkan tangan Kanan kemudian dengan hati-hati ke dalam vagina buat kepalan tinju. masukkan tangan ini, tangan kiri membuka dulu pulpa ya. Jadi jangan langsung masuk kan, ininya vaginanya mingkem gitu kan. Jadi harus dibukakan dulu kan ya, dibukakan. Kemudian masukkan tangan dengan perlahan-lahan ya, kemudian dengan membuat kepalan tinju. Nah, ketika masuknya itu jangan langsung membuat kepalan tinju langsung gini ya. Jadi seperti biasa kayak mau periksa dalam ya, 1 jari dulu, kemudian jari telunjuk masukin ya, terus masuk pelan-pelan semuanya tangan, kemudian buat kepalan tinju. Asistennya ada lagi siapa tadi, Episti. Kemudian simpan di fornix apa? Fornix anterior. Nah, di sini ya, fornix anterior ini kan posterior ya, di bawah. Ini anterior ya, ini.
Nih, buat kepala tinju kayak gini. Kemudian setelah tangan di ponik anterior, tangan kirinya pindah ke pundus. Kemudian ditekan dua-duanya. Ya, nih, gini ya. Nih. Masuk kan? Ya, masuk. Kemudian buat kepala tinju simpan nih. Kepala tinjunya kayak gini. Ya, bukan gini. Ya, atau lagi gini. Gini ya, gini. Ini tinjunya tinju apa tangkarak gitu ya. Nah, simpan di ponik anterior itu yang atas, ini yang bawah kan, ini posterior. Jadi simpan, jadi bukan masuk ke dalam uterusnya ke sini. Bukan, tapi di luar uterus di sini nih simpannya di sini. Ya, ingat jadi bukan masuk ke dalam uterusnya tapi di luar ya. Sini, kemudian setelah ini disimpan di sini, tangan kirinya pindah ke pundus ya, tekan pundusnya, kemudian perlahan-lahan ya ditekan sampai kedua tangan itu bertemu, kemudian ditekan ya, tarik tenaga. ditekan gitu ya, gitu Ibu Budan, makanya kudu strong gitu ya, jangan letoy. Jangan letoy ya pria. Kudu strong gitu ya. Nah, ditekan dengan memakai kekuatan gitu kan ya, pakai tenaga, ditekan selama 5 menit. 5 menit. Tekan ya. Tekan, ini fungsinya menekan untuk apa? Menghentikan perdarahan, sehingga pembuluh-pembuluh darah yang terlukanya tuh ya, atau membukanya itu kalau ditekan kan akhirnya menjadi berhenti ya. Ditekan selama 5 menit. Jadi kalau nekennya hanya kayak gini aja mah ya nggak akan kejepit gitu kan ya, nggak akan terhenti pembuluh darah yang terlukanya atau terbukanya. Jadi ditekan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, jika pendarahan dikendalikan dengan uterus dapat berkontraksi dengan baik, pertahankan kompresi bimanual selama 2 menit. Berarti ya. nambah D-nya, Bu. Nah, sekarang kalau misalkan perdarahannya, lihat ya, setelah 5 menit tuh lihat perdarahannya. Ya, ini boleh dikendorkan dulu. Lihat perdarahannya. Ya. Sudah berhenti atau belum? Kalau misalkan berhenti perdarahannya, tambahkan 2 menit. 2 menit. Ya, tambahkan 2 menit. Tekan lagi ya kalau perdarahannya berhenti. Oke. Nah, selanjutnya kalau setelah 5 menit kemudian perdarahannya masih terus terjadi, apa yang dilakukan? Iya, Bu. Yang dilakukan apa? Melakukan kompresi bimanual Eksterna. Ya, jadi ingat kalau misalkan tadi setelah 5 menit ya kan dilihat tuh perdarahannya ini ya, dilihat ya perdarahannya. Kalau misalkan setelah 5 menit perdarahannya berhenti, apa tadi? Tambah 2 menit. 2 menit KBI-nya. Kalau misalkan perdarahannya tidak berhenti, KBE. langsung KBE, tidak ditambah 2 menit. Tambah Ya. 2. Oke. Nah, KBE caranya, KBE itu singkatan dari Kompresi bimanual eksterna. kompresi bimanual eksterna. Kalau tadi kan KBI di dalam ya, di dalam vagina kan ya, masuk. Nah, sekarang eksternal berarti di luar. Ya. Nah, caranya ya, caranya ini kita minta bantuan asisten atau keluarga ya untuk melakukan KBE. Ya. Nah, misalkan Pak, tolong bantu saya ya Pak ya untuk melakukan tindakan ini supaya perdarahannya cepat berhenti ya, kasihan ibunya ya udah lelah. Sok, tangan Bapak yang kiri simpan di atas tangan saya Pak. Nah, ini kan di abdomen nih, ceritanya gini ya. Nah, ceritanya gini, ini kan di abdomen ya. Ya, ini kan di luar ya. Nah, di sini ditekan kan di luar. Oh, ini tetap di dalam. Iya, yang ini kan di dalam nih. Tadi kan lagi KBI nih. Oh. Ya, Ibu bidannya tuh tadi kan lagi KBI. Tangan kiri makan di luar ya? Ya, tangan kiri kan di luar. So, Pak, simpan tangan kiri Bapak di atas tangan kiri saya. Nah, iya gitu. Kemudian lepas.
Ya, tangan ibu bidannya tuh yang ini lepas, ya. Nah, tekan Pak. Kemudian tangan kanan Bapak coba ngepel Pak. Nah, ngepel. Terus tekan Pak di sini. Tekan. Ya, teraba tangan saya di dalam Pak. Nah, kalau udah teraba Bapak tekan ya yang kuat. Yang kuat gitu. Nah, ya ini eksternal. Kalau udah ditekan kayak gini, tangan ibu bidani itu keluar secara perlahan. Jadi apa namanya, penanganan antara KBI dan KB itu berlanjut, tidak terputus gitu. Ya. Nah, itu KBE. Kemudian setelah itu apa? Langkah selanjutnya Pantau lah sana. pantau dulu ya. Nah, dilihat setelah KBI. Jika perdarahan Kalau pendarahannya berhenti. Nah, lihat ya. Jika perdarahannya Bu ini apa? biarin aja. Jika perdarahannya masih terus terjadi, terus berlangsung, perdarahannya banyak setelah KBI ini, maka dilakukan rujukan. Jadi dirujuk itu setelah melakukan KBE. Jadi sebelum dilakukan KBE jangan dirujuk gitu. Ya. Nah, kalau misalkan setelah KBE terus dilihat perdarahannya berhenti, maka tindakan selanjutnya apa? Pemasang kondom kateter. Kalau berhasil, kalau berhenti, kalau setelah KB itu berhasil ya perdarahannya Pantau berhenti. kala 4. Berarti tindakan selanjutnya adalah Pantau kala pantau 4. kala 4. Ya, ingat ya. Jadi kalau perdarahannya berhenti, pantau kala 4. 4. Kalau perdarahannya tidak berhenti atau tetap berlangsung, maka dirujuk. Rujuk. Nah, sekarang ceritanya itu perdarahannya masih terus berlangsung, ya, tidak berhenti dengan KBE, kan harus dirujuk. Ya, nah upaya atau tindakan ibu bidan selama merujuk itu harus tetap dilakukan, jangan sampai menyerah begitu aja, karena memang perdarahannya terus menerus. Kalau tidak dilakukan tindakan ya mungkin akan, iya, akan kehabisan darah terus mempercepat gitu ya, kematian gitu ya. Kalau perdarahan banyak gitu ya, gitu, kematian ya. Nah, tindakannya itu ada, yang pertama adalah metode Sayeva ya, dengan menggunakan kondom Kateter. ya, itu alternatif pertama ya. Kemudian yang keduanya dengan tindakan Kompresi aorta kompresi aorta abdominalis. Nah, itu adalah tindakan-tindakan selama ibu bidan di perjalanan. Ya, selain nanti ditambah infus oksi lagi gitu ya. Jadi harus ada tindakan. Nah, sekarang ke metode Sayeva. Ya, langkahnya apa? Siapkan peralatan. Siapkan peralatan ya. Peralatannya apa aja? Kondom, kateter, cairan NaCl, benang Nah, ini harus ada kondom ya. Kondom. Ini buka dulu sarung tangan, kan ceritanya belepotan ya. Gitu. Pintu darah. Pintu darah. Jadi dilepas dulu ya. Kemudian kondomnya dibuka dulu ya. Kemudian ininya dipasangin gitu kan ya. Kondom, terus kateter, terus apa lagi? NaCl, Benang tali pusat, tampon. Nah, ini dipasangin dulu. Kemudian digimanain?
udah ya, ini dipasangin dulu, kemudian kateter, terus kondom sama tali pusar ya, terus tampon ya, tampon udah ada. Nah kemudian setelah itu apa? Kondom pada kateter. Baru kita pasang handscoon ya. Itu kan tadi nggak pakai handscoon tuh ya. Ya tadi kan nggak pakai handscoon. Terus buka bungkus kan nggak pakai handscoon ya. Nah baru sekarang pakai handscoon, terus pasang kondom ya, pasang kondom. Nah dimasukin nih ujung kateternya ke dalam kondom. Licin ya. Nah gini ya. Jadi masukin kondom nanti kena kateter gitu ya. Nah gini, kemudian diikat ujungnya ininya dengan menggunakan tali pusat. Disimpul mati ya, ini harus kenceng ikatnya. Nah terus setelah ini apa, sudah diikat nih, diapain? Ibu dipotong. Ya, sok Bu, sekarang posisinya kakinya diangkat Bu. Setelah itu Pastikan kandung kemih kosong. dicek kandung kemihnya ya kosong. Terus Masukkan kateter ke dalam kapung uteri. ya, nah sekarang masukin kondomnya ke dalam kapung Uteri. Ingat, bukan ke uretra, tapi ke dalam kapung Uteri. ya, masukin secara perlahan-lahan ya. Nah masukin ke dalam kapung uteri, ke sini nih masukin ya. Ya kemudian ini di dalam aja ya, hesek. Udah masuk semuanya sampai ini ya, sampai yang diikat ya. Nah sampai gini ya, sampai yang diikat. Kemudian sambungkan ya ujung kateter dengan ACE. dengan Selain selang infusan. Jadi mengandung. bawa pecah. Bawa. Sisa 52. Masukkan ya, ini selang ininya ke dalam kateter. Nah kemudian alirkan si NaCl-nya ya. Masih ada Ini kateternya tuh gini, cuma satu lubang. anehnya. Nah kemudian alirkan berapa cc? Cc sampai 200 cc. Berarti segimana?
kan ada batasnya ya. Si ini kan satu botol ini berapa Tete? 500, berarti setengahnya ya atau semuanya. Anakku mah lagi bener. Belum buka ya? Juga sulit kan. Nah, jadi kan si kondomnya tuh jadi melendung gitu. Ya, melendung gitu. Nah, jadi melendung gitu. Ya terus yang banyak. Ya, jadi si balon kan jadi balon tuh. Ya, balon kondom. Nah, jadi si balonnya itu nanti akan menekan ke pembuluh yang terluka, membuka gitu. Jadi ketekan, makanya ini yang banyak. Ya. Gitu kan, kalau misalkan di jalan gitu kan ya, di jalan harus tindakan makan ada rese ya. Gitu. Jadi kalau dipakai kondom ini ya banyak, jadi neken balonnya tuh ke dalam pembuluh darah. Udah ya, udah segitu aja ya, cukup ya. Ke bawah ya, dia ini. Ibu tadi pasang infus oksitosin berarti masih berlangsung ya kamu ya? Iya, masih. Tapi mereka udah dicek pulangnya nggak? Nah, udah ya. Nah, kemudian setelah ini kan ceritanya udah semuanya ya, satu botol ini dimasukin supaya melendung gitu kan. Kalau misalkan balonnya kecil mah ya nggak bisa menekan pembuluh darah gitu ya. Jadi balonnya itu harus gede gitu. Ya. Nah, kemudian supaya tidak lepas gitu kan kateternya, maka harus ditahan dengan menggunakan tampon. Ya, terus supaya tidak perdarahannya itu supaya tidak keluar banyak gitu kan ya, keluar banyak jadi ditahan ya pakai tampon ya, ditahan perdarahannya itu pakai tampon gitu ya, masuk gitu kan, kadang mah 3 gitu ya tampon tuh kalau perdarahan tuh 3 aja udah masih masih penuh sama darah gitu kalau perdarahan ya. Di ini ditahan sama tampon supaya tidak lepas ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Biarkan kondom 6 sampai 12 jam. Perhatikan pengumpulan darah. Jika pendarahan berhenti dan pasien stabil, kondisikan kondom. Nah, sekarang jadi biarkan dulu kondom 6 sampai 12 jam ya, biarkan atau sambil ke tempat rujukan gitu kan ya, biarkan saja kondom itu. Nah, kemudian sambil dilihat apakah perdarahannya itu berhenti atau tidak ya. Seumpamanya misalkan perdarahannya itu berhenti gitu ya, atau mau dilakukan tindakan selanjutnya misalnya di rumah sakit itu, maka lepaskan ya kondom. Ya, caranya gimana? Hah? Caranya gimana? Hah? Caranya? Kempes kan anak Cairan NaCl yang ada di dalam itu nih Bu. ya, caranya dengan Disedot. disedot, enggak disedot ya, jadi dimasukin lagi ke sini, nanti juga akan kan ini ngalir sendiri ya. Tuh. Ya. Jadi masukin lagi ke sini. Ya. Terus alirkan lagi gitu. Ya, jadi enggak langsung ditarik gitu. Karena kan kalau ditarik tuh nyangkut karena ada balonnya gitu. Ya. Oke. Iya na diingkan Bu di bawah apa Hah? keluarkan? Dibuka, iya. Oh keluarkan. Ya, dibuka.
dibuka, nanti dikebawahin ininya, terus nanti akan turun dengan sendirinya gitu, masuk ke sini ya. Atau ya kalau nggak dimasukin ya dibuang gitu kan ya, dibuang. Oke. Terus setelah itu kan kempes tuh ya, sampai ke ini tuh habis ya. Jadi nggak ditekan abdomennya di sini ya, untuk membuang airnya tuh nggak ditekan abdomen ya. Sampai ke habis. Ih, ngaluarkeun abu kumaha Bu? Tinggal diairin aja kayak gini juga kan ngalir tuh. Iya nah ngaluarkeun. Ya, tinggal dikeluarin, nantinya ditarik. Kalau udah nggak ngalir tuh, udah habis misalkan ya. Kalau udah habis tinggal diambil. Ya, ini kondomnya. Oh, tinggal dikitu. Ya, kalau udah habis tuh airnya tinggal diambil aja kondomnya. Ya. Tuh. Ican Oke.